Bab 5. Lina Fang menatap punggung Hao Kun Qin, mengatupkan gigi peraknya. Matanya penuh dengan kedengkian. Sebagai putri keluarga Fang dan ketua grup Tianfang, dia dipermalukan. Hao Kun Qin berani menghinanya di depan umum, dan bahkan mengancam akan mengambil semuanya dari keluarga Fang. Ini membuat Lina Fang ingin merobek Hao Kun Qin. Hao Kun Qin, bahkan jika kekuatannya lebih unggul, Fang menginjakmu sampai mati semudah menginjak semut. Telapak tangan putih Lina Fang terkepal keras. Dia menoleh dan melihat sekeliling, menatap para tamu, matanya dingin. Semua yang terjadi hari ini, jika seseorang berani membocorkan sepatah kata pun, tunggu saja untuk membalas dendam keluarga kita. Ketua Fang dapat yakin bahwa hari ini, tidak ada apapun di grup Tianfang. Jika ada yang berani keluar dan mengunyah lidah dan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada ketua pihak lain, keluarga Dong akan menjadi yang pertama melepaskannya. Aku, grup Hongsheng, tidak akan pernah melepaskan orang yang mengunyah lidahnya. Para tamu yang hadir, menghadapi ancaman Lina Fang, tidak hanya tidak memiliki keluhan, tetapi dengan cepat membuat jaminan. Meskipun mereka semua bangsawan di Jiangcheng, tetapi keluarga dan pengaruhnya dibandingkan dengan keluarga Fang, ada kesenjangan besar. Mudah bagi keluarga Fang untuk menghancurkan mereka. Lina Fang sedikit mengangguk setelah mendengar jaminan dari semua orang, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku punya sesuatu untuk dilakukan, tolong lakukan sendiri. Setelah itu, Lina Fang meninggalkan ruang tamu dengan wajah dingin. Dia sekarang kembali ke rumah Fang untuk berdiskusi dengan ayahnya bagaimana Hao Kun Qin bisa mati. Setelah Lina Fang pergi, para tamu yang hadir tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dan pergi satu demi satu. Nancheng Sangpin, area villa paling mewah di Jiangcheng. Orang-orang yang tinggal di sini adalah orang-orang top di Jiangcheng. Villa keluarga tunggal dengan pemandangan terbaik dan kelas atas paling sentral di Nancheng. Pemiliknya adalah Fang Jia, keluarga kaya nomor 1 di Jiangcheng. Setelah Lina Fang kembali ke villa, dia melaporkan semua yang terjadi di grup Tianfang kepada ayahnya, kepala keluarga Fang Ziyuan. Fang Ziyuan, berusia 50-an, memegang sebuah buku di tangannya dan mengenakan kacamata tebal, dengan sedikit keanggunan di sekujur tubuhnya. Ini seperti seorang guru universitas. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pria parubaya yang begitu halus ternyata menjadi pucuk pimpinan keluarga kaya Jiangcheng. Di tangannya, selain memegang grup yang terdaftar dengan nilai pasar ratusan juta dolar, ada juga perusahaan keamanan naga hitam dengan ribuan orang. Terlepas dari wajah baik Fang Ziyuan, tindakannya sangat keras. Siapapun yang menyinggung perasaannya, baik itu keluarga kuat atau kelompok dengan aset ratusan juta, semuanya bangkrut dan dihancurkan olehnya. Setelah Fang Ziyuan mendengarkan laporan Lina Fang, dia meletakkan buku itu di tangannya, dan berkata dengan ringan, satu gerakan Hao Kun Qin akan menghancurkan Li Meng. Li Meng adalah pria berotot yang tulangnya dipatahkan oleh Hao Kun Qin. Lina Fang mengangguk dengan penuh semangat, matanya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Tampaknya Hao Kun Qin telah menjadi seorang pejuang di tahap tengah Wei Jin, dan bahkan tahap akhir Wei Jin. Tidak heran dia berani menjadi begitu sombong. Fang Ziyuan menopang kacamatanya yang berat dan melihat sosok yang berdiri di pintu villa. Sosok ini adalah seorang pria berusia 40-an. Orang ini terlihat biasa saja, tetapi ada bekas luka sepanjang beberapa sentimeter di wajahnya, yang sangat mengerikan. Memberi orang perasaan sengit. Melihat dengan seksama, lengan kanan orang ini ditato dengan naga hitam dengan gigi dan cakar. Itu adalah logo perusahaan keamanan naga hitam. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan keamanan naga hitam, Zhou Long. Preman nomor 1 Fang Ziyuan. Zhou Long, hancurkan kaki dan lutut Hao Kun Qin dan biarkan dia berlutut untuk melihatku. Fang Ziyuan tampak tenang, tetapi kata-katanya dingin. Ya? Zhou Long menjawab, mengepalkan tangan ke arah Fang Ziyuan dan Lina Fang, membungkuk sedikit, dan keluar dari villa. Pada saat ini, Hao Kun Qin sudah kembali ke rumah. Di dapur, sibuk memasak. Jika para prajurit Longting melihat pemandangan ini, rahang mereka pasti akan jatuh. Dewa Perang Perles, yang menindas di teater barat, akan memasak secara pribadi. Setelah Hao Kun Qin meninggalkan grup Tianfang, dia langsung pergi ke pasar sayur, membeli daging dan sayuran, dan pulang untuk memasak untuk ayahnya yang sedang tidur. Pada saat ini, dia bukan lagi komandan Longting yang kejam yang menjaga perbatasan, tapi orang biasa yang kembali ke keluarganya. Dalam waktu singkat, 3 piring dan 1 sup sudah siap. Meski hanya masakan rumahan, semuanya pada umumnya. Tapi Hao Kun Qin dan ayahnya makan dengan sangat bahagia. Tepat ketika Hao Kun Qin sedang menikmati waktu yang menyenangkan, suara rem yang keras tiba-tiba terdengar. Sebuah Toyota yang dimodifikasi sombong berhenti di depan gedung tabung. Zhou Long membuka pintu dan berjalan keluar dari taksi.
Dia bersandar di pintu mobil dan menyalakan sebatang rokok. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya, memeriksa informasi di WeChat, dan kemudian melihat ke jendela 302, seringnya muncul di wajahnya. Itu dia. Zhou Long mengambil rokok yang keras, dan kemudian menjepit puntung rokok di antara ibu jari dan jari tengahnya. Engah! Suara rendah menembus udara terdengar. Puntung rokok yang lembut seperti batu yang keras menerobos udara, langsung menghancurkan kaca jendela Hao Kun Qin ke tanah. Hao Kun Qin, kami melihatmu. Sebaiknya kamu turun dan ikuti aku, jangan paksa aku untuk melakukannya. Meskipun suara Zhou Long tidak keras, itu penuh dengan napas dan jelas masuk ke rumah Hao Kun Qin. Puncak kekuatan eksternal. Hao Kun Qin mengangkat alisnya sedikit. Prajurit puncak kekuatan asing sudah menjadi penguasa partai. Bahkan di keluarga besar ibu kota provinsi, ia juga menjadi tamu kehormatan. Jarang ditemui di kota kecil seperti Jiangcheng. Keluarga Fang secara tak terduga dapat merekrut seniman bela diri puncak kekuatan eksternal, yang membuat Hao Kun Qin sedikit terkejut. Hao Kun, mata Hao Qin menunjukkan kekhawatiran. Tidak sulit untuk mendengar dari kata-kata Zhou Long bahwa dia tidak baik. Ayah, jangan khawatir. Jika kamu minum sup beberapa teguk, aku akan kembali ketika aku pergi. Hao Kun Qin tersenyum, mengambil mangkuk di depan Hao Qin, dan mengisinya dengan semangkuk sup telur rumput laut yang mengepul. Kemudian berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Zhou Long melihat Hao Kun Qin berjalan ke bawah dan tertawa kecil. Wah, kamu masih memiliki kesadaran, kamu tidak memaksaku untuk melakukannya. Nama saya Zhou Long, dan saya adalah manajer perusahaan keamanan Heilong. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berurusan dengan Anda secara pribadi. Sebelum Zhou Long selesai berbicara, Hao Kun Qin memotongnya. Berhenti bicara omong kosong, aku tidak tertarik mengetahui nama Joker. Apa katamu? Zhou Long, yang awalnya tersenyum, langsung marah, matanya berkedip-kedip. Wah, aku sangat marah. Konsekuensinya serius. Zhou Long meremas tinjunya dengan keras, membuat suara tulang berderak yang menakutkan. Awalnya, Patriark Fang berkata, selama Anda menghancurkan kaki dan lutut Anda, biarkan Anda pergi ke rumah Fang dengan berlutut. Sekarang, saya memutuskan untuk menghancurkan tulang-tulang seluruh tubuh Anda sehingga Anda bisa mati. Bab 6. Begitu suara itu jatuh, Zhou Long mengangkat kaki kanannya dan dengan kekuatan yang luar biasa, tapak kaki yang dangkal langsung tercap di lantai beton. Zhou Long bergegas keluar, seperti bola meriam, bergegas menuju Hao Kun Qin. Tunggu sebentar, kata Hao Kun Qin tiba-tiba. Zhou Long berhenti dan menatap Hao Kun Qin dengan mengejek. Apakah kamu siap untuk mengakuinya? Sudah terlambat, aku bilang aku akan mematahkan tulang seluruh tubuhmu, maka aku pasti akan melakukannya. Hao Kun Qin melirik Zhou Long dengan acuh tak acuh, kamu terlalu banyak berpikir. Aku bisa menghancurkan sampah sepertimu hanya dengan satu jari. Hao Kun Qin mengulurkan tangannya ke jendelanya sendiri, dengan samar berkata, kamu memecahkan kaca di jendelaku dan membayar 1 juta. Aku bisa membiarkanmu pergi di jalan tanpa rasa sakit. Sejak Zhou Long menghancurkan jendela rumahnya, Hao Kun Qin telah menjatuhkan hukuman mati di dalam hatinya. Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana membiarkannya mati. Nak, kamu mencari kematian. Zhou Long marah dan meraung. Seketika menyerang Hao Kun Qin di depannya. 5 jari tangan kanannya mengepal, tinjunya sangat ganas, dan dengan suara bernada rendah, dia menabrak dada Hao Kun Qin. Dalam kemarahan, Zhou Long langsung meledak dengan seluruh kekuatannya. Di alam puncak kekuatan eksternal, dia memukul dengan seluruh kekuatannya, dengan kekuatan 1000 pon. Bahkan seekor sapi dapat dipukuli sampai mati dengan 1 pukulan. Menurutnya, bahkan jika tingkat kultivasi Hao Kun Qin telah mencapai tahap akhir Wei Jin, tidak bisa menghentikan pukulan ini. Hao Kun Qin melihat tinju Zhou Long, sentuhan sarkasme meringkuk di sudut mulutnya. Tidak hanya dia tidak melawan, tetapi malah berdiri dan membiarkan Zhou Long menyerang. Mencari jalan buntu, saya pikir itu adalah tunggul yang sulit, tapi saya tidak berharap itu menjadi idiot. Zhou Long mencibir dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa mungkin perlu banyak upaya untuk membersihkan Hao Kun Qin. Namun kini tampaknya hal itu akan segera teratasi. Ledakan. Dalam sekejap mata, tinju Zhou Long mengenai dada Hao Kun Qin dengan keras. Raungan yang sangat menyakitkan keluar, bergema di langit. Hanya saja ratapan ini tidak datang dari Hao Kun Qin, tetapi dari Zhou Long. Pada saat ini, tinju Zhou Long cacat dan tulang tinjunya patah. Dia merasa tinjunya bukan mengenai tubuh manusia, tetapi baja keras. Bagaimana mungkin? Zhou Long terkejut. Dia tidak percaya pada kejahatan, mengertakkan giginya dan meluncurkan serangan terkuat. Kaki coklat.
Zhou Long melompat ke udara, memutar pinggangnya dengan paksa, dan mengeluarkan kaki cambuk yang tajam dengan ikat pinggang di sekitar kaki kirinya. Kuat. Kaki Tan adalah sejenis teknik kaki, yang dapat membuat serangan prajurit menjadi lebih kuat. Zhou Long mengandalkan kaki Tan untuk mengalahkan dua prajurit yang juga merupakan puncak kekuatan asing. Sampah seni bela diri, saya berani menunjukkan keburukan. Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya dengan menghina, masih bertahan, membiarkan cambuk Zhou Long menendang tubuhnya. Retakan. Tulang kaki kiri Zhou Long langsung ditendang dan patah sendiri. Tubuh Hao Kun Qin bergetar sedikit, dan kekuatan counter shock yang kuat keluar dari tubuhnya. Langsung mengecam tubuh Zhou Long dan meledakkannya. Kekuatan batin, kamu adalah pejuang kekuatan batin. Zhou Long, yang tertiup ke udara, memiliki mata sebesar lonceng tembaga, dan wajahnya penuh kengerian. Energi internal juga disebut energi gelap. Energi eksternal menyakiti daging, sedangkan energi internal dapat menembus daging dan langsung menyerang organ musuh. Daya mematikannya 10 kali lipat dari kekuatan eksternal. Seniman bela diri kekuatan batin telah mengembangkan seni bela diri ke alam pencapaian besar, dan mengubah kekuatan luar yang dibudidayakan menjadi kekuatan batin. Sangat kuat. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara prajurit kekuatan dalam dan prajurit kekuatan luar. Tapi ada perbedaan besar antara keduanya. Bahkan jika itu adalah 10 seniman bela diri puncak kekuatan eksternal, tambahkan mereka bersama-sama. Juga bukan lawan prajurit di tahap awal kekuatan internal. Oleh karena itu, setelah Zhou Long menebak bahwa Hao Kun Qin mungkin adalah seorang pejuang kekuatan batin. Hal pertama yang dia pikirkan bukanlah untuk terus menyerang, tetapi berbalik dan melarikan diri. Kaki kiri Zhou Long patah, dan dia harus melompat mati-matian dengan kaki kanannya untuk menggunakan semua kekuatan memberi makan. Setelah beberapa kali melompat, dia melompat ke dalam mobilnya. Ledakan. Zhou Long menginjak pedal gas dengan keras, dan mobil sombong yang dimodifikasi segera mengeluarkan suara dentuman keras. Haha, aku akan melarikan diri. Di dalam mobil, Zhou Long tertawa liar. Mobil sombong yang dikendarainya dimodifikasi secara khusus dan memiliki tenaga kuda penuh. Tepat ketika Zhou Long mengira dia akan melarikan diri ke surga, Hao Kun Qin, yang berjarak 10 meter, mencibir di sudut mulutnya. Mau pergi, apa aku setuju? Saya melihat jari-jari Hao Kun Qin saling berdekatan seperti pedang, ujung jarinya kuat. Dia menghadapi mobil yang sombong dan melambaikan jarinya dengan penuh semangat. Tusuk itu, bila tak terlihat yang sangat tajam tiba-tiba menembus langit dari ujung jarinya. Dalam sekejap mata, itu menghancurkan tubuh mobil yang sombong dan menusuk hati Zhou Long. Mobil sombong yang baru saja mulai berhenti dalam sekejap. Zhou Long menundukkan kepalanya dengan susah payah, melihat darah di dadanya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kengerian yang mendalam muncul di wajahnya. Perpanjang energimu, ubah, Master of Transformation Realm. Sebelum dia selesai berbicara, kepala Zhou Long bengkok dan mati. Sebelum kematiannya, Zhou Long masih memiliki sepatah kata, tapi dia tidak punya waktu untuk mengatakannya. Yaitu, Fang Ziyuan, aku akan pergi ke pamanmu. Jika dia tahu, Hao Kun Qin adalah penguasa ranah transformasi. Dia tidak akan datang untuk melawan Hao Kun Qin bahkan jika dia terbunuh. Seorang seniman bela diri sejati adalah pembangkit tenaga listrik tingkat master, master seni bela diri sejati. Di zaman kuno, itu adalah keberadaan yang menakutkan yang dapat mengambil jenderal teratas di antara jutaan pasukan. Energi dalam tubuh Master Huajin telah mencapai keadaan di mana ia dapat dilepaskan sesuka hati. Master biasa, energi dalam tubuh dapat diletakkan 10 meter di luar. Seorang Grandmaster yang kuat, energinya bahkan dapat ditempatkan ratusan meter di luar. Dalam jangkauan kekuatan energi Master Huajin, pejuang kekuatan eksternal dan pejuang kekuatan internal seperti domba yang harus disembelih, tanpa perlawanan sedikitpun. Pada saat ini, di mobil yang sombong, nada dering ponsel berdering. Telepon di saku celana Zhou Long berdering, dan layar menunjukkan Patriark Fang. Hao Kun Qin berjalan ke tubuh Zhou Long, mengeluarkan ponselnya, dan mengklik untuk terhubung. Zhou Long, bagaimana kabarmu? Suara Fang Ziyuan datang dari telepon. Patriark Fang, kirim seseorang untuk mengumpulkan mayat bawahanmu, kata Hao Kun Qin ringan. Fang Ziyuan terdiam ketika dia mendengar kata-kata Hao Kun Qin. Setelah beberapa saat, Fang Ziyuan berkata dengan santai. Hao Kun Qin, permainan di antara kita baru saja dimulai. Saya harap Anda bisa menahannya sebentar, sehingga pemilik keluarga ini akan lebih bersenang-senang. Hao Kun Qin berkata dengan acuh tak acuh, maaf, keluarga kecil Fang tidak sepadan dengan waktu yang saya buang. Paling lama 1 bulan, saya akan membiarkan keluarga Fang menjadi ketiadaan. Di telepon, ada bunyi bip untuk menutup telepon.
Hao Kun Qin membuang telepon dan kembali ke rumah. Pertempuran ini awalnya tampak memakan waktu lama, dan ternyata hanya butuh waktu kurang dari 1 menit. Ketika Hao Kun Qin kembali ke rumah, sup telur rumput laut yang dia sajikan kepada ayahnya masih mengepul.